Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di minggu yang luar biasa. Karena saat ini kita akan diberkati oleh Tuhan di hari Paskah ini. Kebangkitan Tuhan yang sudah mengalahkan maut buat kita semua. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang ajaib, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami di tengah keluarga kami masing-masing, suami, istri, anak-anak, bahkan ada yang sendiri Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan, menjamah setiap kami. Kami percaya Bapa, di Paskah tahun ini kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan akan beracara dengan luar biasa. Berkati ibadah kami, ibadah secara online ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Hadirat-Mu nyata Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah Paskah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan, meninggikan Yesus Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
kemenangannya. Belenggu oh, kutuk dan maut telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Come on semua, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu
Sang Pencipta layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi Mari sama-sama nyanyikan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Sekali lagi, bagi anak
bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji.
Breaking News, Minggu Paskah 12 April 2020. Selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan pula roh kita untuk semakin setia kepadanya. Selama masa darurat COVID-19, pelayanan doa maupun ibadah raya di SJA Efata Ken akan dilakukan secara daring atau online. Jadwal kegiatan pelayanan minggu ini: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20, ibadah doa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Minggu 19 April 2020 pukul 9, ibadah raya disiarkan di kanal YouTube Efata_Ken. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dihimbau bagi setiap kita untuk di rumah aja. Cuci tangan sesering mungkin pada air mengalir. Gunakan masker jika harus keluar rumah dengan tetap menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing. Terus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menikmati pujian penyembahan kita dan saya percaya pujian penyembahan kita sangat memberkati kehidupan kita dan keluarga kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena sudah memberkati setiap pujian penyembahan yang kami boleh bawakan di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan kebenaran-Mu. Mari Tuhan firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan boleh nyata atas setiap kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan Roh Kudus untuk bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami maupun kehidupan keluarga kami. Berkati firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan, yang ada di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus berkarya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hari Paskah ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul Kebangkitan Yesus yang membawa kemenangan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus yang membawa kemenangan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Sekali lagi, Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sekali lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita merayakan hari Paskah, di mana fakta dan berita yang sangat penting tentang kebenaran firman Tuhan yang harus dimengerti oleh setiap kita, oleh setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa misi Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi berlanjut pada penebusan lewat kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya untuk mengalahkan dosa dan maut, bahkan termasuk juga di dalam pergumulan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi Yesus juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan dosa. Untuk membuktikan bahwa maut dan kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus menjadi yang sulung. Dan supaya kita yang juga percaya memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut. Salah satu dari pesan-pesan Tuhan di tahun-tahun ini, Tuhan ingin agar hidup kita penuh dengan kuasa Roh Kudus.
kita dikuasai oleh Roh Allah, dan kedagingan kita yang membawa kepada kematian dan maut itu mulai kita tanggalkan dan patahkan. Kebangkitan Kristus memberikan spirit, Bapak Ibu. Spirit kebangkitan bagi hidup, jiwa, pikiran, dan kerinduan kita untuk semakin melekat di dalam keintiman bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar beberapa dimensi kemenangan karena kebangkitan Kristus. Ada 4 dimensi kemenangan karena kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah kemenangan atas dosa. Sekali lagi saya sampaikan, dimensi yang pertama adalah kemenangan atas dosa. 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Prinsip pertama, perubahan hidup tidak dimulai dengan pengalaman, melainkan dimulai dengan kebenaran. Dan dari mana kita bisa memperoleh kebenaran itu, Bapak Ibu? Kita memperolehnya dari firman Allah. Rasul Paulus menunjukkan Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa. Kita perlu menanggapi secara serius, bukan sekedar menganggukkan kepala, bahwa kemenangan Kristus di atas kayu salib dan dibuktikan dengan kebangkitannya memberikan kuasa untuk hidup menjadi berkemenangan di dalam hidup kita atas segala dosa-dosa kita, atas segala maut. Roma pasal 6 ayat 10 dengan tegas menyatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematiannya untuk menebus kita dari dosa, dan kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, sesuai dengan kebenaran, dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Ketakutan masa depan dan kematian telah dikalahkan. Bahkan iblis pun telah dikalahkan oleh kuasa Yesus. Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan. Sumber dosa adalah iblis yang menipu, yang memperdaya setiap kita, mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 14-15, saya tidak membacakan seluruhnya, hanya saya kutip sebagian dari ayat ini. Dikatakan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Akhirnya Bapak Ibu kita menyadari bahwa memang melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkenan dengan kebangkitan Kristus yang menyatakan bahwa Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa, menghancurkan pekerjaan iblis, sehingga kita mampu hidup di dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita boleh meraih kemenangan atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, tanggalkan manusia lama kita. Yang kedua, memiliki kerelaan untuk diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Serta yang ketiga, mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah kemenangan atas maut. Roma pasal 6 ayat 9, teks kita yang kita baca di atas, mengatakan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus
sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kebangkitannya berarti kemenangannya atas maut. Di balik perumpamaan antara orang yang kaya dan orang yang, atau seorang pengemis, Bapak Ibu, yang miskin di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ya, saya tidak perlu membacakan, nanti Bapak Ibu ini untuk PR ya, boleh membaca di rumah ya, boleh membaca nanti setelah ibadah ini. Bahwa disampaikan di situ kedua-duanya sama-sama meninggal. Baik orang kaya itu maupun pengemis itu. Tetapi ada yang membedakan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu tempat mereka sangat berbeda. Pengemis yang namanya adalah Lazarus, yang sangat miskin, dia berada di pangkuan Abraham. Dan orang yang kaya di tempat yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dari perumpamaan ini, salah satunya Yesus ingin menegaskan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Dan tempat kehidupan sesudah kematian itu, Bapak Ibu perlu ketahui, ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, Yohanes pasal 14 ayat 2-3 mengatakan seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, haleluya. Ini yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, gunakan waktu-waktu ini dengan baik. Gunakan hidupmu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, supaya akhirnya tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita itu boleh kita tempati bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Yesus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Dan di mana Bapa berada, maka mereka yang percaya juga berada. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Tetapi mereka yang tidak percaya, mereka yang menyia-nyiakan hidup yang penuh dengan anugerah ini, hidup yang penuh dengan kasih karunia di dunia ini, Saudara, Bapak Ibu, maka alam maut menjadi tempat sesudah kematiannya. Kita tidak mau bahwa setelah kita dibangkitkan nanti, kita ada di tempat yang salah. Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Mari kita bandingkan 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, Rasul Paulus di tengah tekanan dan penderitaan dalam hidupnya tetap dengan teguh memelihara iman di dalam Kristus sampai dengan garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7-8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Dimensi yang ketiga adalah kemenangan atas kuasa iblis. Roma pasal 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Yesus telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Yesus telah menaklukkannya, dan kebangkitan Yesus sudah menghancurkan setiap kuasa iblis. Kebenaran ini memberikan kepada kita orang percaya suatu kuasa atas iblis. Sekali lagi,
Kita diberikan kuasa oleh Tuhan lewat kebangkitannya untuk mengalahkan iblis. Pencobaan, tipu daya, bujuk rayu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan iblis kepada manusia untuk menentang, untuk memberontak kepada kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 13 mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu, ayat ini merupakan ayat dari rangkaian pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus telah menunjukkan dan membuktikan kemenangannya. Salah satu karya iblis adalah membawa kita ke dalam pencobaan yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika hidup kita terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki posisi menang terhadap iblis. Sekali lagi, kalau Roh Kudus nyata atas hidupmu, Roh Kudus hidup di dalam hidupmu, maka engkau memiliki posisi menang terhadap kuasa iblis. Salah satu simbol dari Roh Kudus adalah api, Bapak Ibu. Ya, salah satu simbol dari Roh Kudus adalah api. Pada zaman Alkitab, para gembala ketika mereka menggembalakan ternaknya di padang rumput pada waktu malam, mereka menyalakan api unggun. Tujuannya apa? Untuk mengusir bukan saja kegelapan, Bapak Ibu, tetapi mengusir binatang-binatang buas. Mengusir beruang, mengusir singa, harimau yang siap untuk menerkam setiap domba mereka. Jika api itu padam, maka gembala-gembala dan para ternak itu akan menjadi mangsa yang empuk untuk diterkam oleh binatang buas. Demikian juga dengan kita orang-orang yang percaya. Jika api itu terus menyala, bahkan semakin berkobar-kobar di dalam roh kita, yaitu Roh Kudus, maka kita dapat mengusir, menaklukkan iblis yang berusaha mencobai dan menyerang hidup kita. Hari-hari ini, iblis sedang menyerang kehidupan kita. Iblis sedang menyerang bahkan seluruh bangsa kita, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia dengan wabah corona. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sakit penyakit tidak berasal dari Allah. Karena kalau kita lihat di dalam hal penciptaan, Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Oleh karena dosa manusia, oleh karena iblislah, sakit penyakit, wabah, kutuk itu akhirnya ada. Corona sekarang sedang merajalela. Saya boleh katakan, mungkin ini adalah produknya iblis. Supaya manusia menjadi panik, supaya manusia menjadi takut, supaya manusia mulai meragukan kekuatan Tuhan. Tapi kita bersyukur, dimensi kemenangan atas kebangkitan Kristus yang ketiga adalah kemenangan atas iblis. Iblis ada di bawah kaki kita. Sengatnya sudah dipatahkan, kuasanya sudah dihancurkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Dan kita ada di posisi menang terhadap iblis. Puji Tuhan. Dimensi kemenangan yang keempat adalah kemenangan atas pergumulan hidup. Dimensi yang keempat adalah kemenangan atas pergumulan hidup. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu yang sekarang ini ada di rumah, adakah di antara Bapak Ibu yang tidak memiliki pergumulan hidup hari-hari ini? Saya pastikan setiap kita punya pergumulan hidup. Bahkan kita punya pergumulan hidup yang sama di tengah wabah corona ini. Ekonomi kita terganggu, kehidupan rumah tangga kita terganggu, studi anak-anak kita terganggu, bahkan kehidupan sosial dan segala aspek kehidupan kita terganggu. Ini pergumulan kita bersama. Tetapi mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan,
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam kebangkitan Yesus, Tuhan kita ingin supaya kita bisa menaklukkan segala sakit penyakit oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Salah satu pergumulan hidup manusia yang semua, laki-laki, perempuan, besar, kecil, kaya, ataupun miskin, pergumulan hidup yang sama yang dialami manusia adalah sakit penyakit. Sakit penyakit adalah kondisi yang membuat manusia tidak bisa berbuat sesuatu dengan maksimal dan efektif. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang bisa imun terhadap sakit penyakit. Semua bisa sakit. Bahkan baru-baru ini kita dikagetkan, seorang musisi yang masih sangat muda, Glenn Fredly, yang masih berusia 44 tahun, harus meninggal dunia karena satu penyakit. Tidak ada manusia yang imun terhadap penyakit. Semua manusia bisa sakit. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan di minggu yang luar biasa kita memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan kita percaya bahwa kebangkitannya juga membawa mujizat. Kebangkitannya membawa kuasa untuk menyatakan mujizat bagi setiap kita. Sekarang ini Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang dilanda wabah virus corona 19 yang mengakibatkan puluhan ribu sudah nyawa melayang, ratusan ribu orang dalam keadaan sakit, panik, khawatir. Kita mulai tidak berani untuk berjabat tangan dengan orang lain, menutup diri menggunakan masker. Bahkan sekarang ada masker yang menutup seluruh muka dengan seperti plastik transparan supaya masih bisa melihat yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena wabah ini. Wabah ini sedang melanda dunia. Bahkan karena wabah virus corona ini Bapak Ibu, tidak hanya sakit penyakit yang disebarkan, tetapi dampaknya kepada setiap bidang kehidupan. Ekonomi mulai terganggu hari-hari ini. Kehidupan sosial mulai terganggu. Bahkan keamanan, kehidupan yang lain, bidang-bidang kehidupan yang lain, sekarang ini mulai terganggu. Tetapi percayalah bahwa lewat perayaan Paskah tahun ini, kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Badai itu pasti berlalu, wabah itu pasti berlalu, dan kemenangan atas pergumulan hidup setiap manusia hari-hari ini Tuhan akan nyatakan lewat mujizatnya. Pergumulan hidup kita telah ditanggung di dalam kematiannya. Apapun persoalan yang terjadi, bersama dengan Yesus pasti ada jalan keluar. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Ada solusi, bahkan ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut. Maka hal ini berdampak bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu bahwa kita pun juga akan mengalami kemenangan bersama dengan Yesus di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, di perayaan Paskah tahun 2020, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kemenangan yang daripada Tuhan Yesus tidak akan bisa dibatasi oleh ruang, waktu, tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok rumah kita. Hadirat Tuhan nyata atas kehidupan rumah tanggamu. Terimalah kemenangan yang daripada Tuhan lewat kebangkitannya. Dan biarlah dimensi kemenangan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus nyata atas kehidupanmu. Menang terhadap dosa, menang terhadap maut, menang terhadap iblis, dan menang terhadap pergumulan
hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Paskah. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segala. Yesus, Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa memerdekakan. Kau di atas segalanya. Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah di akhir ibadah kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan. Paskah yang membawa kemenangan bagi kehidupan kita. Siapkan amplop-amplop persembahanmu, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap berjalan sesuai dengan jalur-Mu Tuhan. Karena kami percaya di tengah kebangkitan-Mu, kami akan memperoleh kemenangan. Kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap maut, kemenangan terhadap iblis, dan kemenangan terhadap pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Bapa Surgawi, saat ini bangsa kami sedang mengalami keadaan yang sangat sulit. Wabah corona sedang terjadi atas bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Oh Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Tuhan, Engkau Tuhan bukan penyebab dari segala sesuatu, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang ada di dalam setiap kondisi dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, kiranya di balik wabah, di balik bencana yang sedang terjadi atas Indonesia, bahkan atas dunia, yaitu wabah Corona 19 ini Tuhan, semuanya boleh berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Tuhan, pulihkan setiap orang yang terdampak oleh karena wabah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemerintah yang ada. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, bahkan aparat yang paling terendah Tuhan, yang sekarang ini sedang terfokus kepada wabah virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kiranya Tuhan berikan hikmat, kiranya Allah sendiri mengaruniakan sesuatu yang besar atas kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk setiap para medis, dokter, perawat, semua orang yang menjadi garda terdepan, bahkan polisi dan TNI, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, lindungi, jagai mereka. Berkati juga keluarga mereka. Bagi para korban, baik itu ODP, PDP, OTG, maupun mereka yang sudah positif corona Tuhan, kami berdoa kiranya Allah, Engkau menjamah mereka. Kiranya Tuhan menyembuhkan yang sudah positif Tuhan. Mereka boleh melalui masa karantina dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kejenuhan, mungkin kebosanan selama mereka dirawat. Oh Tuhan, hiburkan mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di seluruh Indonesia bahkan dunia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Badai pasti berlalu, dan Tuhan akan siapkan pelangi yang indah, hari-hari yang begitu luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang akan memberikan kepada kami jalan keluar. Dan Engkau akan memberikan kepada kami hikmat, akal budi, untuk kami bisa Tuhan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di tengah perayaan Paskah, meskipun Paskah kami tahun ini kami lalui di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang saat ini menikmati ibadah di rumah mereka masing-masing. Berkati pribadi lepas pribadi,
Berkati keluarga dan rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha. Bahkan Tuhan berkati setiap keperluan-kebutuhan kami. Mari kuatkan kami untuk kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita akan angkat amplop-amplop persembahan kita. Bapak di dalam kerajaan surga, kami akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan lewat persembahan-persembahan yang sudah kami siapkan. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi yang terbaik dari hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa pemberian kami, persembahan kami ini, Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, memberkati-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Buka tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang setia di dalam hal memberi. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, maupun persembahan-persembahan yang lain. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya nih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Tuhan, kita boleh bertemu meskipun lewat online. Saya Pendeta Markus Setiawan, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Permata Lombok, dan keluarga mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya Paskah membawa kemenangan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan rumah tanggamu, keluargamu. Biarlah mujizat pemulihan yang daripada Tuhan memberkati engkau sekalian. God bless you.